Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Azim dengan nomor NIM 200321101000124. Saya dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas pertanian yang ada di Indonesia. Saya memilih 3 komoditas, yaitu 1 beras atau padi, yang kedua jagung, terus yang ketiga adalah ubi kayu. Tanaman padi merupakan tanaman yang kaya akan karbohidrat, sehingga tanaman padi dijadikan sebagai tanaman atau komoditas dari beberapa negara. Tanaman padi merupakan jenis tanaman biji-bijian. Salah satu negara yang menjadikan tanaman padi sebagai komoditas yaitu adalah Indonesia. Namun, untuk komoditas padi yang ada di Indonesia ini masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu satu dari segi sektor pembangunan, kemudian ada minimnya anggaran untuk komoditas pertanian atau pembangunan pertanian di dalam negeri. Kemudian ada juga alih fungsi lahan, di mana banyak lahan-lahan pertanian yang ada di Indonesia ini beralih fungsi sebagai lahan atau dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan suatu perusahaan maupun pabrik. Terus yang selanjutnya adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini sangat berpengaruh bagi petani, karena pupuk sendiri adalah suatu barang yang akan menunjang produktivitas komoditas padi. Jika pupuk ini semakin langka, maka petani akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dari komoditas padi yang ditanam di lahan sawah. Untuk kebijakan dan solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah maupun oleh petani itu sendiri, yaitu meningkatkan anggaran untuk pembangunan sektor pertanian, yang dimana nanti akan digunakan untuk pengolahan tanaman terpadu atau metode pengolahan tanaman terpadu. Terus yang kedua adalah mengendalikan konversi lahan, dimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu banyak lahan yang ada di Indonesia ini beralih fungsi sebagai lahan untuk pembangunan pabrik maupun perusahaan. Untuk yang kedua ini adalah konversi lahan, dimana lahan-lahan yang dijadikan sebagai untuk menanam komoditas pertanian ini tidak digunakan untuk pembangunan suatu perusahaan maupun pabrik. Untuk komoditas padi yang ada di Indonesia ini, bila dibandingkan dengan Jepang, maka untuk kualitas dari padinya sendiri negara Indonesia masih kalah, di mana negara Jepang masih terus melakukan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas bibit dari komoditas padi. Walaupun negara Jepang bukan termasuk negara agraris, namun negara Jepang mampu meningkatkan kualitas benih komoditas padi hingga ke kualitas terbaik. Di Jepang juga biasanya untuk komoditas padi ini ada yang ditanam di lahan dan juga ada yang ditanam di atas sebuah apartemen. Jadi di atas sebuah apartemen itu ada tempat untuk menanam komoditas padi. Untuk dari segi bibit sampai teknik pembudidayaan, negara Indonesia masih kalah dengan negara Jepang. Walaupun negara Jepang merupakan bukan negara agraris. Yang selanjutnya adalah komoditas jagung. Komoditas jagung sendiri ini adalah komoditas yang memiliki karbohidrat yang tinggi. Maka dari itu, komoditas jagung ini biasanya dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa negara, karena kandungan karbohidrat dari jagung sendiri ini masih terbilang cukup tinggi. Tanaman jagung sendiri
biasanya juga diolah menjadi beberapa produk olahan, yaitu untuk jagungnya atau buah jagung itu biasanya digunakan sebagai popcorn dan juga sebagai sayur, sedangkan untuk pohonnya biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Untuk permasalahan komoditas jagung yang ada di negara Indonesia ini, yaitu adalah satu, permodalan petani yang menghambat untuk tumbuh kembangkan agribisnis komoditas jagung, di mana petani ini sulit untuk mendapatkan bibit dan juga pupuk. Ditambah lagi masa tanam jagung yaitu ditanam pada musim kemarau, yang dimana di beberapa daerah di Indonesia ini pada musim kemarau sendiri untuk mendapatkan air pun juga susah gitu. Untuk permasalahan yang kedua adalah lahan yang semakin sempit, dimana permasalahan yang kedua ini sama-sama dengan permasalahan yang komoditas padi, dimana banyak lahan yang beralih fungsi. Terus untuk yang ketiga adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kebijakan dan solusi yang bisa diberikan pemerintah maupun oleh petani itu sendiri, yaitu mendirikan suatu kelembagaan revitalisasi untuk pertanian, di mana kelembagaan ini bertujuan untuk memfasilitasi para petani dari pembibitan, pembudidayaan sampai hingga pasca panen. Yang kedua yaitu permodalan, di mana permodalan ini bisa berupa bibit maupun teknologi yang menunjang produktivitas komoditas jagung di Indonesia. Mengingat untuk petani sendiri mendapatkan bibit yang berkualitas baik juga masih minim. Yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur, di mana perbaikan infrastruktur ini bisa dari segi memperbaiki saluran irigasi yang ada di sawah maupun saluran pemasaran komoditas jagung yang ada di pasar. Komoditas jagung sendiri bila dibandingkan dengan negara Jepang masih kalah jauh, di mana negara Jepang juga masih melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan bibit dari komoditas jagung ini. Terus yang ketiga adalah ubi kayu. Ubi kayu merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang biasanya ditanam oleh para petani Indonesia untuk dijadikan bahan pangan ataupun bahan industri. Umbi kayu sendiri jika di Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan pangan sebanyak 75%, pakan 2%, dan industri 14%. Data ini saya peroleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Untuk permasalahan dari komoditas ubi kayu ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan komoditas jagung dan juga komoditas padi, yaitu di mana satu, kelangkaan pupuk bersubsidi, dua, minimnya lahan pertanian, tiga, kurangnya minat petani untuk menanam ubi kayu dikarenakan agribisnis ubi kayu yang tidak kunjung membaik, dan juga ditambah dengan petani yang tidak mendapatkan bibit yang berkualitas baik. Kebijakan dan solusi yang bisa diberikan yaitu menciptakan iklim usaha untuk memperkembangbiakan agribisnis komoditas ubi kayu. Terus yang kedua adalah kebijakan investasi dan permodalan, di mana yang kedua ini adalah untuk memodali para petani agar mendapatkan bibit komoditas ubi kayu yang berkualitas baik. Ketiga adalah kebijakan kelembagaan, di mana kebijakan ini nantinya akan membantu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan juga untuk membantu petani dalam memasarkan atau menjual komoditas ubi kayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.